Iblis lebih takut kepada tidurnya orang yang berilmu daripada orang yang sholat. Iblis di muka bumi ini memang menjadi musuh besar bagi umat manusia, sebab iblis telah bersumpah sampai hari kiamat untuk membuat manusia terperosok ke dalam jurang kebatilan. Apalagi jenis iblis yang menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan, itu pun banyak sekali. Akan tetapi, ternyata jika disuruh memilih, iblis lebih takut kepada orang yang alim dan berilmu, walaupun ia sedang tidur. Dan mereka lebih suka menggoda orang yang sholat yang bodoh. Pengakuan itu disampaikan oleh iblis sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Berikut yuk simak kisahnya yang akan disampaikan oleh Islami Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW hendak memasuki masjid, beliau melihat sosok tubuh membayang dan akhirnya semakin jelas. Ternyata ia adalah iblis laknatullah yang sedang berada di dekat pintu. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, ternyata ada dua orang di sana. Satu orang tengah melaksanakan sholat, sedangkan seorang lagi tampak tidur dengan pulas di depan pintu. Iblis itu tampak gusar dan ragu antara masuk masjid atau tidak. Rasulullah kemudian bertanya, "Hai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" tanya Rasulullah. Iblis lalu menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak sholat orang itu. Tapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur itu," kata iblis sambil menunjukkan orang yang sedang tidur. Rasulullah tampak heran, lantas beliau bertanya lagi, "Hai iblis, mengapa Anda takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak takut kepada orang yang sholat dan bermunajat kepada Allah?" Iblis tidak dapat menyembunyikan rahasia di hadapan Rasulullah. Ia pun dengan gamblang mengatakan alasannya, "Ya Rasulullah, orang yang sedang sholat tersebut adalah orang yang bodoh. Ia tidak tahu syarat hukumnya sholat, tu'manina, dan tidak bisa sholat dengan khusyuk." Iblis melanjutkan kata-katanya, "Sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim. Maka jika saya merusak sholatnya orang bodoh itu, saya khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu, kemudian mengajari dan membetulkan sholat orang bodoh itu." Jelas iblis sambil nada ketakutan. Rasulullah mengangguk-angguk kepalanya mendengar keterangan iblis. Beliau tahu bahwa ilmu adalah senjata dan modal bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah pun lalu mengingatkan firman dari Allah Subhanahu Ta'ala bahwa ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberi pilihan oleh Allah karunia yang disukainya antara harta, tahta, atau ilmu, Nabi Sulaiman justru lebih memilih ilmu. Sebab jika Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu tahta dan ilmu bisa dia dapatkan. Jika Nabi Sulaiman mengambil tahta, lantas harta dan ilmu juga belum tentu dapat diraihnya. Akan tetapi, dengan dia memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta semua miliknya. Itulah daya tarik iblis, lebih takut pada orang yang berilmu, sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, tidurnya orang yang alim dan berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Sekian yang dapat disampaikan oleh Islami Media. Bila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Demikian kiranya. Dan akhirnya saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi